Pemirsa Cahaya Pagi, tahu gak sih kalau ikan bandeng ternyata memiliki kandungan omega 3 lebih tinggi daripada ikan salmon loh. Selain enak untuk digoreng, ikan bandeng juga ternyata enak loh untuk dibuat kue dan rasanya manis. Wah, jadi pengen ya. Ya udah, sama-sama kita lihat dulu ya informasinya. Wah, ramai sekali ya. Ini adalah panen bandeng di Gresik, Jawa Timur. Para petani tambak bandeng biasa panen bandeng setiap 7 bulan sekali. Agar ikannya tidak lepas, setiap orang memegang sisi jaring seperti ini dan berjalan perlahan dengan kompak. Kalau ada ikan yang keluar, bisa dimasukkan kembali ke dalam jaring. Lihat, melimpah sekali ya ikan bandengnya. Ikan bandeng terkenal dengan durinya yang banyak. Nah, ada tips nih bagaimana mencabut duri ikan bandeng ini. Bersihkan ikan dari sisiknya. Kemudian belah menjadi 2 seperti ini. Lalu cabut duri-duri ikan pada dagingnya. Alat yang digunakan cukup sederhana, hanya pinset kecil seperti ini. Pada saat mencabut duri, usahakan searah dari bagian buntut hingga kepala ikan. Boleh juga sebaliknya ya, tujuannya agar duri tidak ada yang terlewat pada saat dicabut dan daging ikannya tidak hancur. Kini saatnya mengolah ikan bandeng menjadi sajian yang unik. Ini dia bandeng masak lumpur. Lumpur yang digunakan harus berasal dari tambak agar cita rasa bandengnya semakin enak. Siapkan bahan-bahannya. Pertama kita cuci dan bersihkan sisik ikan bandeng. Pisahkan isi perut bandeng dengan dagingnya, kemudian belah menjadi 2 bagian. Lalu pisahkan tulangnya. Selanjutnya iris bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat, kemudian haluskan. Tambahkan irisan daun bawang agar menghilangkan bau amis pada ikan. Balur bumbu halus ke seluruh bagian bandeng luar dan dalam. Bungkus menggunakan daun pisang, lalu lumuri dengan lumpur yang sudah disiapkan sebelumnya. Panggang selama 20 menit. Untuk mengetahui kematangannya, bisa dicek dengan lumpur yang sudah berubah warna menjadi kehitaman. Setelah itu, angkat. Bandeng masak lumpur merupakan kuliner turun-temurun khas Brebes. Olahan ini cocok disantap dengan nasi hangat. Bandeng disebut juga milk fish. Kandungan omega 3-nya bahkan lebih banyak dari ikan salmon. Ada lagi nih olahan ikan bandeng yang unik. Ini dia kue maca bandeng. Bersihkan terlebih dahulu ikan bandengnya agar tidak bau ya. Ikan bandeng tidak hanya daging yang lezat, tetapi manfaatnya juga sangat berlimpah. Hampir semua bagian bandeng bergizi. Jika bandeng di presto, duri pada bandeng baik untuk kesehatan tulang. Vitaminnya juga sangat baik untuk kekebalan daya tahan tubuh. Jika sudah dibersihkan, bilas kembali ikan bandeng dengan air bersih. Kemudian kukus ikan, dan proses ini tidak hanya untuk mematangkan dagingnya, tetapi juga memudahkan untuk mencabut duri dan tulangnya. Jika sudah bersih dari duri, selanjutnya sangrai daging bandeng untuk menghilangkan bau amis pada dagingnya. Siapkan bahan-bahan untuk membuat kuenya. Campurkan telur dan gula halus, kemudian kocok sampai menyatu, lalu tambahkan terigu, sedikit demi sedikit diiringi dengan mengaduk. Tak ketinggalan buat adonan lavanya. Larutkan bubuk maca bersama air, lava ini akan dimasukkan pada saat pengukusan. Bisa ditambahkan juga dengan wortel sebagai pewarna alami bagi adonan untuk diberi pewarna. Tambahkan bandeng yang sudah dicangrai ke dalam adonan sedikit demi sedikit ya, kemudian aduk hingga merata. Jika sudah tercampur, masukkan adonan ke dalam cetakan kue seperti ini. Bentuk cetakannya bisa apa saja sesuai selera. Kalau yang ini, bentuk bolu kukus. Jika sudah, kukus semua adonannya. Proses pengukusan tidak perlu waktu yang lama kok, hanya 5 menit saja, tidak boleh lebih. Karena bisa membuat lava padat dan tidak lumer. Nah, ini dia, maca ikan bandeng. Sekilas kue ini terlihat biasa ya, tapi pada saat dibelah akan keluar lelehan lava macanya. Ikan bandeng tidak hanya enak, tapi juga bermanfaat untuk mencerdaskan otak,
menurunkan kadar kolesterol, serta menjaga fungsi syaraf kita. Masya Allah.